banget. Aku udah lama gak ketemu ponakan aku. Lagi baca buku, wis. Lagi nonton bola. Aku udah lama gak ketemu anak kecil deh. Selain member JKT ya maksudnya. Oh my god, disco. Terima kasih Kak, siapa nih? Kak Olenje. Terima kasih. Emang gelap banget? Enggak lah, segini mah kelihatan lah. Member mah remaja, enggak. Member tuh bocil. Benar. Lagi kan ada yang 2006. Ada yang ya pokoknya anak-anak kecil lah. Masa tua nggak gitu? Enggak sih. Soalnya masih ada yang aku panggil kakak, jadinya kayak ya rata-rata lah. Nggak main Pokemon gitu. Aku udah lama banget nggak login Pokemon. Udah dari kapan ya? Nggak tahu deh. Coba kita lihat ya. Aku tuh pengen ketemu anak bayi guys, bukan pengen ketemu Batita. Aduh. Lucu nggak sih anak bayi? Ponakan aku ada yang masih bayi. Thank you Kak diskonnya. Gila udah lama banget nggak aku buka tuh. Jadi kayak loadingnya banyak banget. Kalau kita main Pokemon. Iya aku pasti sudah noob banget. Video call aja gitu keponakannya. Aku tuh kalau ketemu anak kecil nggak maunya nyubit pipi unyel gitu loh, bukan yang ngobrol. Kayak coba anak bayi diajakin ngobrol apa coba? Ngomong aja baru satu silabel. Wah, oh banget. Kayaknya aku terakhir main Pokemon yang serius adalah pas ini apa namanya, turnamen. Udah habis itu. Soalnya habis itu bener-bener sibuk banget kan. Habis sibuk banget, udah nggak ada waktu juga. Terus abis udah sibuk banget, sekarang maksudnya yang waktu itu sibuk banget JKT ya, kegiatan.
Terus sekarang sibuk bangetnya kuliah, cuman udah enggak, jadi kayak baru lagi sekarang. Dengan 10 suka sama siapa Kak Gita? Nggak tahu guys. Aku bukan tipe yang memilih. Iya nggak sih? Kita kalau nggak gempa nggak nge-tweet, nggak gitu deh. Tapi kemarin tuh gempanya tuh pas banget aku lagi di tempat yang sama, lagi melakukan sesuatu yang sama juga. Jadi aku kira awalnya aku halu lagi. Kayak aku pertama mikir agak pusing apa karena aku belum makan atau apa ya. Ternyata aku sadar itu ternyata gempa. Aku lagi tiduran di sofa. Soalnya terus aku lagi sendirian di kos, lagi nggak sama Eli. Jadi kayak tidak ada yang bisa aku bertanya kayak ini gempa ya. Aku cek Twitter, sebenarnya ternyata gempa. Abisan kalau misalnya di kosan aku ngapain lagi? Kayak kalau nggak di atas, di bawah. Di atas ada kasur, di bawah ada sofa. Ya, di situ lagi diamnya. Iklan. Kita skip. Maaf ya iklan. Coba iklannya member JKT. Nggak, kita skip. Terus akhir-akhir ini aku lagi lagi sering dejavu gitu guys, sampai aku berpikir ini sebenarnya beneran dejavu atau emang rutinitas aku aja, jadi kayak berasa dejavu. Kalian tahu gak sih kayak rutinitas yang diulang berulang-ulang kali, kayak sampai terlalu seringnya sampai kalian kayak ini dejavu atau cenayang. Udah loginnya nih, baru selesai download. Tapi sekarang aku tuh lagi nonton series gitu kan, so aku baru ingat aku belum nyelesain buku yang aku baca. Pasti saya sudah kayak udah lupa cara mainnya nggak sih?
apaan? Oh, drama guys, serius drama. Ih, lucu banget. Apa aku ganti hero ya? Ganti Pokemon. Enggak guys, aku lagi nonton drama yang kayak slice of life. Aku lagi nonton Our Beloved Summer. Pesan aku udah selesai nonton semuanya, aku bingung mau nonton apa. Aku nonton itu sebenarnya karena jadi itu kan awalnya dari webtoon kan. Nah, terus kayak penulis webtoonnya waktu itu aku pernah baca salah satu webtoon dia, terus kayak bagus. Kayak ceritanya alurnya tuh kayak bukan yang gimana, yang apa sih, yang kayak terlalu melebih-lebihkan. Jadi kayak ya udah sederhana aja, terus tapi tetap maksudnya ada gitu loh maknanya. Kayak ya udah aku nonton. Terus aku habis nonton kayak cerita yang based on true story gitu, tapi endingnya sedih, tapi nggak sesedih itu menurut aku. New season. Rank aku belum naik nih guys. Ini dapat baju lagi. Gimana mau naik, orang belum nggak pernah dimainin. Lucu bajunya. Main sekali ya, aku coba main sekali. Kalau misalnya jelek, kalau misalnya bagus kita main bareng. Kalau misalnya jelek nggak jadi main. Matiin deh lagunya, kita dengerin suara Pokemon. Mana? Aku udah lama banget guys, udah setahun gak main ini. Kayaknya
udah setahun deh. Apa waktu itu awal tahun apa aku pernah buka ya? Kayaknya enggak deh. Dari timnya bisa kita lihat timnya bagus, cuman tim lawan lebih bagus. Enggak, tim aku bagus. Enggak. Kayaknya tim lawan lebih bagus. Tapi kita nggak tahu ya. Apakah kita bisa? Sepertinya kita tidak bisa. Ih, bagus. Ih, kok rambutnya bagus sih? Ada yang rambutnya kayak Felix. Rambut yang cowok sekarang ada yang kayak gini bentukannya, guys. Bagus ya? Lama ya loadingnya. Kocak. Dah lah. Ternyata tidak bisa, guys. Baru mulai. Aku merasa aku harus membutuhkan Pokemon baru, cuman Pokemon apa? Ada yang baru, guys. Apa ya? Yang pohon. Bagus gak, guys? Yang pohon tuh apa ya namanya? Ayo, jangan. Kalau temennya mundur, ikutan aja mundur. Soalnya masih kecil, masih bayi. Yang pohon itu tank. Sebenarnya aku pengen sih belajar tank. Soalnya capek pakai supporter kalau lagi mainnya nggak sama temen. Tidak, jangan begitu. Friends. Ya, udah lupa. Aku lupa. Buahnya diambil semua ya. Maaf ya, friends. Aku lupa banget nih. Maafkan saya. Udahlah, jaga gawang aja lah. Tunggu gede dulu dikit. Haruskah aku pakai tank? Oh, lebih capek pakai tank kalau solo. Enak aja. Ora, yuk bisa, yuk kita bersama yuk. Oh, nggak bisa Ora, nggak bisa. Cak. Talonflame juga bagus. Aku tuh waktu dulu tuh mainnya kan Talonflame ya. Terus giliran sekarang udah punya skinnya, pas aku main lagi, kacau. Talonflame-nya kayak salah makan. Terbangnya nge-lag. Ya nge-lag. Oh, dadah. Nge-lag. Terbangnya kayak wah, kacau. Lah, rame banget lah.
Ih nge-lag. Tuh kan sayang banget. Artinya jaringannya sedang tidak baik-baik saja. Tolong banget, dari tadi saya belum score poin. Kayaknya ada yang salah build kayaknya. Ngelag. Mau nangis aja. Kayak apa aku balik pakai speedster? Tapi aku sejujurnya tidak pernah pakai attacker sih. Ada yang ngajakin surrender. Dikit lagi banget. Sarina tuh attacker ya? Oh, pernah deh aku pakai attacker, cuman buat quick game dong. Aku biasanya sekarang kalau main quick game. Aku bingung temen-temen aku tuh pada lewat mana. Aku ingin mengikuti, maksudnya bareng gitu. Kayak bingung tapi. Wah, jangan kesini. Salah jalur. Harusnya tadi surrender aja bener. Bohong, aku bohong. Kenapa sih ngelag? Ayo kita bantuin teman kita. Udah, ikutin temennya aja. Ya, temennya balik masa. Terus aku harus gimana nih? Sumpah dah ngelag kayak tuh. Wow, terima kasih. Wah, didatengin Blastoise. Pulang. Tidak. Dulu tuh waktu turnamen lawan aja deh. Kagak, nggak bisa kabur. Ya dia yang kabur. Dan samperin aja. Balik. Bener. Dulu waktu apa namanya? Woi, udah tinggal 10 detik lagi nih, saya harus hidup. Ngelag kah? Meninggal nih. Waktu turnamen sama 48 grup lainnya kita sangat menghindari Blastoise. Pokoknya Blastoise. Soalnya setiap kalau misalnya kita lagi coba main bareng-bareng, dah lah. Tunggu temen aja. Ampun. Tidak. Ya, kena ulti. Tidak. Harapan kita satu-satunya adalah
Nggak ada. Kalah guys. Diajakin surrender. Terakhiran aja di sini. Udahlah, biar kalahnya enak lah. Kalahnya enak. Kalau surrender kalahnya tuh kayak gak enak. Ah, 1 menit lagi. Skor poin aja, nggak guna juga. Tahu kan MVP. Ya didatengin Dragon Fruit. Dragon Fruit kacau. Ya didatengin Sunrise, kita tidak bisa. Au. Mataku perih guys. Baru 10 menit. Kalah. You lose. Jadi begini ya, kalau misalnya aku speechless banget. Ih, bagus banget bajunya. Kok ada sih yang kayak gini guys? Coba lihat deh. Yang kayak gini nih, yang kayak dia. Tuh. Ya. Pencet. Mau lihat yang tadi. Tadi dia pakai apa ya? Tang pintung. Bukan. Ya udah hilang. Kok rambutnya bagus sih, kayak idol. Oh ini uangnya sih sejujurnya banyak ya, cuman emang ada Pokemon yang dress up ya kayak gini? Aku suka rambutnya. Aku yang rambutnya yang cowok keren sih. Tapi kok rambutnya punyanya yang cowok udah adil. Kok nggak ada bajunya yang kembaran? Hero-nya, Pokemonnya. Baywan sama Marsha. Wah, sudah pasti saya kalah ya. Kok Cinderace nggak ada sih yang baru ininya guys, skillnya.
Skin. Kenapa? Zeraora mulu. Setiap yang baru Zeraora. Kalau nggak Zeraora siapa? Pikachu. Aku tuh udah punya ini kan, apa, dapet gratis. Yang Talonflame, tapi aku udah lupa cara main pakai Talonflame. Sekali deh. Nggak jadi, nggak bisa, pedih mataku perih guys. Nah, sekarang mataku lebih sensitif. Kita bacain ini aja komen. Kayaknya aku harus, kalau misalnya mau main Pokemon lagi harus cari Pokemon baru, karena sepertinya luck aku di Pokemon yang aku punya sudah jelek. Aku antara mau pakai, gak tahu, nanti kita cari tahu sendiri. Hujan gak gitu di situ? Enggak hujan. Bulan ini keluar 3 Pokemon, demi apa sih? Wih, thank you Kak. Siapa nih? Kak Izer, Kak Wija. Siapa lagi nih? Kak Kiki. Thank you guys, Divya. Kak Dika juga. Aku sekarang aku malah tadi aku habis menonton, masih ke Aryo aku menonton tutorial cara bermain catur. Aku pengen main catur guys. Kayak aku mengiring lihat orang-orang kayak kalau lagi main catur tuh kayak kelihatannya kayak serius banget sampai aku kayak sumpah main catur serius itu. Coba di sini nggak ada sih bapak-bapak ngeronda guys. Jadi kayak kalau misalnya ada bapak-bapak ngeronda kan kayak ide aja, kayak bisa tutor gratis. Tapi aku nggak ngerti, aku baru 1 kali nonton tutorial sih, tapi tetap nggak ngerti. Ya kan sebenarnya aku lihat katanya sebenarnya
atlet catur terhebat adalah bapak-bapak ngeronda. Kalau enggak bapak-bapak di warkop. Sih nggak ada. Dulu waktu itu aku pernah lihat temen aku ada yang ikutan kayak lomba catur gitu antar sekolah atau nggak tahu atau lagi kelas meeting nggak tahu, lupa. Serius banget guys mukanya, kayak mikirnya tuh kayak wow, terus aku kayaknya seru main catur. Kalian di sini ada yang main catur gak guys? Aku coba main di kayak game yang di HP gitu kan, caturnya. Cuman tetap nggak ngerti. Padahal aku udah menonton tutorial, udah mencoba berpikir, tapi tetap nggak ngerti. Apa aku tidak, maksudnya kayak bukan itu ya bidangnya ya. Masalahnya aku tuh main Uno aja kayak nggak ngerti, cuman kayak harus kayak bertutor gitu loh. Kalau misalnya nanti kayak lagi main Uno ya aku nanya, kalau misalnya warnanya sama angkanya beda boleh nggak? Kalau misalnya temen aku bilang boleh, berarti boleh. Terus aku tanya lagi, nanti kalau misalnya angkanya sama warnanya beda boleh nggak? Terus kalau misalnya temen aku bilang nggak boleh, terus nggak boleh. Coba nonton Queen Gambit catur, itu tutorialnya kak, coba kita lihat. Nih lihat, aku habis nonton ini tapi tetap nggak ngerti. Oh ini film. Nanti aku harus lihat video tutor yang lain. Masanya ya kalau misalnya aku beli catur nih, terus aku mainnya sama siapa, kayak siapa yang ngerti siapa, nggak ada. Jadi kayak misalnya mau main, mau nanya, terus kan nggak ada orangnya yang harus ditanyain tuh, nggak ada. Sedangkan pertanyaan aku tuh banyak, aku pasti akan tanya banyak banget. Kalau misalnya ini di jalan ke sini boleh nggak, misalnya bilang nggak boleh, terus nanti pasti aku nanya emang kenapa nggak boleh, ini kan kosong gitu, pasti selalu kayak gitu. Dulu bapak aku main catur, cuman udah nggak tahu caturnya ada di mana. Terus sekarang kan maksudnya aku kan lebih banyak di kosan ya, jadi kayak tidak bertemu.
Yang putih bolehnya ke putih. Demi apa sih? Hah? Iya ya? Tidak mungkin. Gak mungkin. Tadi soalnya aku main. Aku bisa kok makan pion-pion yang hitam. Kepelitek jarinya. Yang aku tahu katanya tadi yang putih jalan duluan. Terus kalau misalnya pion udah nyampe ujung rawan, kita bisa berubah. Jadi apa ya tadi, jadi banyak dah. Apa beli buku, Cak? Jangan deh, aku masih banyak buku-buku yang belum selesai aku baca. Tadinya aku berpikir apakah aku harus membeli buku catur, cara bermain catur. Ternyata tidak. Setelah aku pikir lagi, tidak. Kursus, demi apa sih ada kursusnya? Demi apa? Nanti kalau udah hebat banget jadi atlet catur ya? Kalau jadi atlet catur, ini beneran ada. Ini udah lagunya. Ya kan sebenarnya emang tutor terdekat tuh adalah bapak-bapak ronda, tapi di sini tuh nggak ada bapak-bapak ronda. Mungkin ada ya, tapi kayak mungkin di RT sebelah gitu. Jadi kayak kita nggak tahu. Gitu, besok aku try out Widih. Semangat. Bapak-bapak warkop. Nah, di sini juga nggak ada warkop yang tempat nongkrong bapak-bapak, guys. Ada di sini warkop tempat menongkrong anak-anak zaman sekarang gitu. Coffee shop lebih tepatnya, benar. Sama Onil aja. Memang Onil jokesnya jokes bapak-bapak, memang. Cuman kita tidak tahu apakah dia bisa bermain catur apakah tidak. Walaupun humornya
rata-ratanya sama dengan bapak-bapak, cuma kita tidak tahu kan. Tapi waktu kemarin-kemarin, minggu-minggu kemarin yang pas lagi kegiatan, aku tuh sering banget bareng Onil sama Lulu, kita bertiga, wah chaos banget gitu tuh. Wah, kalau kalian di situ juga bingung kita lagi ngetawain apa, kita kayak satu kata keluar dari mulut kita aja bisa kita ketawain lama banget, kayak wah itu chaos. Kita bertiga udah lucu. Terus misalnya kita bertiga lagi kayak kayak melakukan suatu hal gitu, terus kayak kita bertiga kayak debatnya tuh kayak nggak debat, kayak kita memecahkan suatu masalahnya itu tuh kayak lama gitu. Terus lamanya tuh gara-gara kita kebanyakan ketawa guys. Sampai ada yang member lain kayak, kan kegiatannya bareng-bareng, sampai member lain ada yang bilang kayak bisa agak buruan saya nungguin di sini. Tapi emang itu sih, kita lagi berkocak-kocak dia. Iya, memecahkan masalah dengan ketawa, bener. Wow. Terus kayak kita lagi sefrekuensi gitu loh. Kayak misalnya kalian tau gak sih kalau misalnya nengok terus kayak mereka juga kayak kalian tau gak sih kayak tiba-tiba temen sekelas nih duduk sebangku, terus kayak temennya nanya ngerti nggak, terus temennya aja enggak, lu ngerti nggak, sama nggak ngerti, kayak gitu tuh guys. Kalau misalnya kita bertiga lagi di situasi itu adalah reka adegan yang mirip. Ya dulu teman sekelas aku, teman sebangku aku dulu pas SD sering banget ganti-ganti, padahal kelasnya enggak sering ganti-ganti, emang rolling SD mah. Lucu banget guys. Kalian masih inget gak sih sama teman sebangku kalian? Aku masih inget. SMP, SMA. Seru banget ya. Dulu tuh teman sebangku udah sefrekuensi banget deh. Dulu aku waktu SMP pas pertama kali baru masuk tuh apa? MPLS. Dulu namanya bukan MPLS. Waktu masih SMP itu adalah namanya MOS. Ya, MOS. MPLS tuh pas aku masuk SMA. Jadi waktu MOS tuh sebenarnya duduknya udah sama kakak-kakaknya, kakak seniornya udah kayak dipilih-pilihin gitu loh, kayak duduknya kayak udah dipindah-pindahin, udah di rolling. Terus kayak itu kan hari pertama kan. Nah, aku tuh orangnya pelupa banget. Wah, parah deh. Udah, pokoknya lupa nih. Udah. Pokoknya aku inget aku duduk di barisan kayak kan ada kayak ini misalnya papan tulis nih. Susah ngasih taunya. Ini papan tulis nih. Kayak di sini kan ada 1, 2, 3, 4. Pokoknya aku di sini nih di barisan ketiga. Cuman aku lupa
di line berapa aku lupa. Jadi pas masuk nyampe kelas aku nggak telat nyampenya, jadinya kayak bangkunya kosong. Nyampe kelas nih, diem dulu lama. Aku lupa aku duduk di mana. Padahal kayak kakaknya udah bilang, kayak inget ya besok duduknya di sini lagi. Coba ingetin temennya. Ya, boro-boro kak. Ngelihat temen sebangku aja, ya langsung lupa mukanya yang mana. So kayak akhirnya aku memutuskan aku duduk. Aku duduk di paling belakang. Aku nggak tahu itu tempat duduk siapa. Cuman ya udah aku duduk. Terus pas udah agak ramean kelasnya, kayak mungkin temen sebangku aku udah dateng kali ya. Terus aku kayak, yang mana ya temen aku ya? Aku nggak inget yang mana. Terus kayak kosong. Pokoknya soalnya aku duduknya di tengah-tengah gitu kan. Mungkin kalau aku duduknya di paling depan atau di paling belakang, kayak aku langsung inget. Masalahnya aku di tengah-tengah duduknya, jadi kayak so kayak ya udah aku duduk sini aja, nggak apa-apa, aku memilih tempat duduk aku sendiri ya. Terus akhirnya aku kira aku bakal duduk sendiri, soalnya nggak dateng kan yang aku tempatin duduk ya. Terus tiba-tiba kayak ada yang telat gitu, terus dia duduk sebelah aku, terus dia bilang kayak gini, itu aku sebal. Aku bingung banget. Dia bilang kayak gini, perasaan kemarin kamu nggak duduk sini deh. Terus aku kayak terus aku cuma bisa kayak iya, aku lupa tempat duduk aku di mana. Aku waktu itu aku nggak inget. Aku antara barisan ketiga apa kedua, ya aku nggak inget. Terus ya, terus aku nanya kan, tapi di sini ada orang nggak yang duduk? Enggak, kemarin aku duduk sendiri. Terus kayak, ya udah, ini saatnya kita masuk. Terus aku bilang, ya udah aku duduk sini aja ya, soalnya aku lupa aku duduk di mana. Terus kata dia, tapi emang nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Soalnya nggak ditanyain juga sama seniornya, jadi kayak enjoy aja. Wah itu kocak banget. Terus akhirnya aku sama dia jadi deket, temen dekat, kayak deket banget, kayak 3 tahun kayak mainnya sama itu orang lagi. Temen aku sebangkunya cewek guys, temen cewek. Tapi itu kayaknya lagi beruntung aja nggak sih, kayak asal duduk terus kayak ternyata itu bangkunya kosong. Terus, ya terus kalau misalnya pas SMA pertama kali aku diajakin duduk bareng guys. Aku baru dateng nih, belum masuk kelas, baru di hall, di lorongnya gitu kan. Terus tiba-tiba ada yang nyamperin aku kayak, kamu duduk sama aku yuk. Terus, kayak aku nggak kenal kan sama dia. Terus kayak, iya. Cuma aku nggak tahu dia siapa waktu itu, kayak terus tiba-tiba dia ngajakin aku duduk bareng. Tapi emang maksudnya pas SMA sama SMP juga nggak ada, emang nggak ada di kelas aku, nggak ada yang aku kenal gitu loh. Jadi kayak bebas mau sama siapa aja. Aku mau ambil selimut gini. Katamu tes selimut aku kayak selimut bayi. Tapi menurut aku iya kayak selimut bayi.
Sebenarnya tone colornya sih lebih kayak selimut bayi nih. Terus gambarnya gambar apa nih, teddy bear. Nih kayak tone warnanya tuh kayak kuning kayak gini, terus biru yang kayak gini. Gambar-gambar. Terus aku punya 3 apa 2. Tapi iya sih ada tulisan, bahkan ada tulisan Mbak. Pantesan Mute mikirin ini selimut bayi. Gak masalah, lucu kok. Barang-barang aku oh iya, aku abis beli sikat gigi yang ada dinonya. Nih sekarang aku punya 2. Aku ambil. Lama guys, ini aku berada di lantai 2, jadi kayak aku harus turun 1 lantai, jadi kayak tunggu ya. Tara. Nih aku kan tadinya pakai yang ini. Ini aku udah pakai udah lama banget. Maksudnya aku pakai ininya doang ya. Ininya mah ganti-ganti. Sikat giginya mah ganti-ganti terus. Aku beli ini. Lucu banget. Ada lagi satu lagi warna ungu. Lucu juga. Kan aku pakainya selalu pakai yang ini bayi ya. Jangan dibuka deh, belum mau dipakai. Yang ini masih baru, waktu itu aku beli. Kapan? Tadi aku mau ngomong apa? Lucu banget. Oh ya, aku tuh masih pakai sebenarnya nggak apa-apa sih nggak pakai sikat gigi bayi. Cuman ini bukan sikat gigi bayi, ini sikat gigi kok nggak ada tulisannya sih buat umur berapa. Mungkin sikat gigi balita kali ya, sikat gigi anak-anak. Karena sebenarnya waktu itu pas aku pertama kali pasang behel kan, dokter gigi aku bilang kayak pakai sikat gigi yang halus, harus pakai sikat gigi yang halus. Ya udah, aku bingung kan sikat gigi yang halus apa. Terus kata dokternya kalau enggak pakai ya, biar gampang nyarinya pakai sikat gigi yang buat anak-anak aja. Ya udah, aku pakai yang anak-anak sikat giginya. Terus karena sampai sekarang pakai yang anak-anak. Padahal udah copot. Retainer sih. Copot iya. Behel.
Terus sebenarnya gigi aku kan kata dokternya kecil-kecil ya, jadi aku berspekulasi kayak ya udah pakai yang anak-anak aja. Terus kalau misalnya nih ya guys, kalau misalnya bagi, nggak tahu sih, aku kan kalau misalnya pakai sikat gigi yang buat orang dewasa, gusinya sering berdarah kan. Terus pas aku pakai yang anak-anak kayak tidak berdarah lagi. Terus jadi kayak, maka aku pakai ini aja. Ya udah aku pakai yang ini. Katanya di sini mana nih? Ganti sikat gigi Anda maksimal 3 bulan sekali. Aku kayaknya sebulan 2 bulan udah langsung ganti. Soalnya aku cari yang ada dinosaurusnya. Lucu banget dinosaurusnya warna biru. Ada yang warna ungu, nanti deh aku beli yang warna ungu. Ini lucu banget. Waktu pertama kali beli aku bingung memilih antara yang ini dengan yang ini. Kayak yang ini lucu, cuman yang ini tuh juga lucu. Aku bingung banget, aku lama di balik-balik dari apa dokter gigi, aku lama banget di minimarket aku liatin, lama banget. Terus waktu itu tapi kayak pilihan ininya tuh sikat giginya kan ini waktu itu merah atau apa gitu, jadinya aku pilihnya ini. Sini kuning. Ini lucu banget. Oh iya, tadi aku showroom dari jam berapa ya guys? Oh, oke. Ya, terus kan sekarang lagi zamannya zombie, zamannya series zombie. Kayak di TikTok tuh banyak banget kayak ada orang-orang yang kayak misalnya bikin video TikTok kayak dia menjelaskan kalau misalnya tiba-tiba di sekolahnya ada zombie atau tiba-tiba di kosannya ada zombie, dia ngapain gitu. Kalau aku sih tentu saja aku menjadi zombie. Tapi aku selalu berpikir kalau misalnya ada zombie, ya aku 10% populasi yang menjadi zombie duluan lah. Sebenarnya kayaknya kalau misalnya aku mau bertahan hidup bisa sih. Ya aku baru menyadarinya saat kayak aku bisa membuka waktu itu kayak kosan aku sama Eli kan kayak kuncinya rusak. Terus waktu itu kayak pernah kayak suatu hari aku mencoba mengakali gitu. Terus jadinya kalau misalnya rusak lagi ya pakai cara itu gitu kan. Terus tadi malam pas aku tuh lagi pengen pakai hair tonic ya. Terus kayak susah makanya kalau dituang gitu kan. Akhirnya aku mencari cara biar nggak susah. Sebenarnya kalau aku pikir-pikir kalau misalnya aku mau bertahan hidup bisa bener. Life hack kecil yang aku lakukan tuh pasti kayak bermakna suatu saat. Tapi tidak
aku akan lebih memilih menjadi zombie. Terus waktu itu pas lagi apa namanya, pas lagi makan sama Mute, sama Eli, sama Flora, kita ngomongin terus kita berspekulasi kalau misalnya ada zombie beneran, udah pasti Mute dan Day. Misalnya kayak kita lagi berempat nih, enggak, Mute sama Day lagi berdua, itu mereka pasti wah lucu sih kalau misalnya kayak panik, kayak Day itu panik tapi kadang itu kayak mungkin dia akan menjadi karakter. Kalian tahu gak sih karakternya kayak udah nggak apa-apa lu lari aja duluan, nggak apa-apa gue bisa kok sendiri, kayak atau enggak gue bisa kok nahan zombie ini, lu lari aja. Itu kayak karakternya Day. Nah kalau Mute karakternya enggak gue nggak mau ninggalin lu ke Day gitu kan, kayak enggak gue bantuin, ayo kita lari sama-sama. Terus akhirnya karena dua-duanya kelamaan berdebat, udah dua-duanya jadi zombie. Tapi kayak pasti kalian bisa membayangkan itu kalau misalnya kalian sehari-hari sering bertemu Mute dan Day, itu kayak gampang dibayangkan. Kalau enggak ada option lain, atau enggak Mute beneran lari sendiri. Karena Mute udah panik duluan, dia nggak denger Day ngomong apa, mungkin dia kira Day berlari di belakangnya dia, tapi ternyata tidak ada. Keburu panik, Mute udah lari menyelamatkan diri dia sendiri. Karena dia tidak bisa mendengar apa yang Day ngomong karena udah terlalu panik. Kalau misalnya Ellie nggak tahu ya, itu tergantung. Kalau misalnya kemauannya lagi ada, dia pasti bisa menyelamatkan diri dia. Cuman kita nggak tahu dia bakal jadi zombinya kapan, kita nggak tahu. Tapi tergantung kemauan. Kalau misalnya dia lagi kayak dah lah capek gitu, itu dia jadi zombie. Kalau dia kayak tergantung kemauan. Kalau aku lihat, misalnya aku lihat dulu kayak udah 5% populasi kayak udah jadi zombie gitu, terus aku kayak berpikir tunggu malaman, kalau siang-siang panas keluarnya, tunggu malam keluar set gigit zombie. Duluan mana Eli sama kita yang jadi zombie? Tergantung. Kalau Eli tuh tergantung kemauannya. Kalau aku tergantung seberapa cepat penyebaran zombie ini. Kalau member JKT lain, coba bayangin. Kalau member JKT lain siapa ya? Misalnya adalah Adele. Kalau Adele dia pasti akan bertahan diri, dia akan jago bela diri tiba-tiba. Menurut aku ya. Menurut aku dia kayak tiba-tiba kayak bisa aja bela diri, kayak ada zombie, kayak bisa. Dia bisa lah. Kalau Cisani dan Kak Jinan, dia pasti kalau misalnya
tipe-tipe ketua yang kalian tahu gak sih yang kayak kita harus pindah tempat karena tempat di sini tuh nggak aman, kita harus mencari persediaan barang makanan. Itu tuh Cisani dan Kajina. Terus mereka kayak karena kalau misalnya sendiri mikirnya susah, jadi berdua kan, Cisani dan Kajina, Wakap dan Kapten. Kan pasti kan berdiskusi kan berdua. Terus nanti kayak Kajinan, tapi kalau misalnya kita kesini Ci, kasihan, kita nggak bisa ninggalin mereka. Wede. Kalau Onil ngejokes dulu, benar. Onil yang pertama dia lakukan adalah ngejokes. Apapun yang terjadi, ya udah ngejokes dulu kita. Kalau Kajinan briefing dulu, benar. Kalau Ola kan misalnya kita kejebaknya di FX nih, pasti kalau misalnya Ola, kalau misalnya mau keluar tuh, kalian tahu gak sih kayak yang di ini apa sih namanya, Home, Sweet Home, yang di Sweet Home. Kalau yang di Sweet Home tuh Ola tuh yang misalnya kayak ke basement nih, kayak misalnya mau cari persediaan makanan, kan harus kayak misalnya makanan di FX sudah habis gitu kan, jadi kayak harus ke tempat lain gitu, dan nggak mungkin jalan soalnya keburu di hub kan sama zombie. Jadi kayak Ola tuh yang kayak pakai mobil ini aja nih Ci, ini jalannya cepet kayak gitu kan, terus mesinnya juga bagus. Terus kita lihat dulu bannya, oh bannya juga masih lengkap Ci, pakai yang ini aja, belum digigit zombie mobilnya. Bener, orang rakit mobil, bener. Nah kalau Kristi, Ajiji sama Fioni mungkin mereka udah nggak tahu ya, saya juga takutnya mereka, wah ada zombie tapi nggak sadar gitu. Kalian tau gak sih kayak misalnya lagi jajan di mall, terus tiba-tiba udah ada yang jadi zombie, terus mereka nggak tahu, kayak mereka kebanyakan pertanyaan yang mereka luapkan, kayak kebanyakan pertanyaan, terus kayak itu zombie ya, itu beneran zombie gak sih. Terus nanti kayak misalnya mereka lagi jajan apa gitu, zombie bisa gak sih makan ini, kayak wah udah keburu ini duluan. Kalau beruntung ada diselamatin. Nah kalau nggak beruntung, wah nggak tahu deh. Kalau Atin, wah itu tergantung. Anak itu juga tergantung moodnya nggak sih. Kalau Marsha mungkin bisa menyelamatkan diri. Marsha, Ashel, Indah tuh kemungkinan menyelamatkan dirinya masih ada. Cuman kalau Ashel memang agak lebih rendah sedikit ya persentase menyelamatkan dirinya, karena takutnya dia udah keburu panik duluan. Terus salah lari. Kalian tahu gak sih kayak orang yang udah panik duluan terus harusnya ke kanan tapi malah jadi kayak keburu panik dia ke kiri gitu, padahal di kiri tuh ternyata ada gerombolan zombie, kita nggak tahu ya. Kalau Ati tuh tergantung apakah di situ ada seseorang yang biasa diandalkan atau tidak gitu. Kalau misalnya ada seseorang yang bisa diandalkan, dia bisa lah bertahan hidup lah. Kalau Ip sama Cheryl enggak, kalau Ip sama Cheryl itu mereka tuh kalau lagi kompak banget guys, jadi kayak pasti mereka bisa lah, pasti mereka bisa.
Nah kalau Ci Jaslyn itu tergantung guys. Dia bisa tipe yang kayak ya udahlah juga. Jadi kayak ada zombie kayak ya udahlah mau gimana lagi, terus udah. Lu auto ditumbalin, wah parah banget guys. Tapi lu tuh kayak mungkin dia kan nggak tahu juga sih, dia pasti bisa lah survive walaupun agak lawak dikit, bisa lah dia survive. Pasti dia bisa survive. Terus siapa lagi ya yang belum ya? Coba yang belum siapa lagi coba? Oh kalau Flora, nah itu juga Flora tuh juga sepertinya tergantung mood. Ya, tergantung mood. Jadi kayak dia kalau misalnya moodnya ingin bertahan hidup, dia pasti akan bertahan hidup. Kalau KGB udah pasti sih, kayak dia bisa sih, aku yakin dia aja bisa bertahan di JKT lama banget ya, pasti dia bisa bertahan hidup. Kalau masalah bertahan hidup mah kecil buat KGB ya. Iya, jadi kayak terus zombinya juga mau deketin KGB agak takut-takut gimana gitu kan. Soalnya ada zombie pertama yang deketin KGB keinjek kakinya. Terus ternyata kelemahan zombinya diinjek di kaki. Terus kakinya keinjek sama KGB. Terus udah langsung nggak ada gitu. Apakah kalau kan diajak TikTok dulu, bisa jadi misalnya di sini kayak lagi rusuh Kak Anin tiba-tiba kayak naruh HP kayak di belakangnya Kak Anin tuh kayak ada gerombolan zombie, terus ada yang lagi fight scene, ada apa, terus Kak Anin di tengah-tengah kayak gitu. Kalau Ciselin mah udah pasti. Mungkin kalau misalnya kalau aku 10% pertama yang menjadi zombie duluan, kalau Ciselin tuh 10% orang yang masih bertahan hidup sampai akhir. Yeah. Kalau misalnya siapa ya member yang peka, kayak ada suatu keadaan tuh misalnya dia langsung peka, jadinya dia pasti udah ngumpet duluan. Bener kali ya?
Kalau tidak peka tentu saja Cika. Kalau nggak peka Cika. Mungkin ya kan biasanya ada yang kan di movie yang kayak ada yang orangnya peka banget, kayak baru denger apa langsung kayak ada zombie kita harus ngumpet gitu. Kita harus nyari tempat persembunyian. Kalau Cika itu yang nggak peka. Kalau kafe ini ya bisa lah bertahan hidup lah. Pasti kafe ini larinya cepet. Nggak tahu sih guys, nebak aja. Pasti kayak kalau misalnya dikejar zombie, kafe ini tuh larinya cepet, jadi kayak bisa, dia pasti bisa. Kalau Kak Cindy sepertinya dilihat-lihat kayak dia akan bersama kayak satu teman gitu, misalnya sama Kajinan gitu. Kayak kalian tahu gak sih yang tipe-tipe persahabatan yang melewati zombie bersama? Kalau Freddy yang web drama kan apa namanya guys? Apa namanya? Yang sama Kemendikbud, Freddy jadi zombie nggak sih? Iya kan ya? Kok web drama sih? Ya pokoknya ya ya dia jadi zombie bisa web series. Nah iya, web series. Ya nyamar jadi zombie. Iya bisa. Kayaknya udah semua. Kasiska. Kalau Kasiska tipe-tipe yang bertahan diri, tapi secara tidak sengaja. Kalian tahu kayak di film tuh yang kayak misalnya ada karakter yang kaget tapi kayak nggak sengaja kagetnya nonjok orang, kayak tepak orang gitu, kayak kaget gitu. Ternyata di sini zombie kan, terus ketepak, terus zombinya meninggal gitu kan, terus kayak akan menyelamatkan diri padahal nggak niat gitu. Lu jadi apa? Kalau aku jadi zombie. Pokoknya intinya aku adalah 10% orang pertama yang menjadi zombie. Kayak kalian tahu gak sih scene yang kayak yang di Sweet Home, kayak misalnya kayak udah nggak bisa lagi bertahan hidup,
udah nggak pengen gitu. Bukan nggak pengen, udah tidak menemukan jalan keluar, kayak nunggu malam dulu kan, soalnya kalau siang-siang panas ya, tentu saja saya kayak mikir-mikir dulu kalau keluar siang-siang menjadi zombie, nggak dulu. Jadi kayak keluarnya malam-malam, sudah bergabung bersatu bersama zombie. HP aku satu lagi mana sih? Oh ini dia. Ah jatuh, tidak. Oh terus satu lagi yang belum adalah Cigre kayaknya belum ngapa-ngapain, zombinya udah terpesona sama Cigre ya. Jadi kayak Cigre nggak perlu effort yang gimana. Oh terus kalau Jessie itu adalah dia akan, menurut aku bisa lah Jessie ya bertahan hidup, bisa pasti dia bertahan hidup. Karena Jessie itu pasti dia bisa memilih pilihan hidupnya sendiri, jadi kayak tidak perlu khawatir. Siapa lagi yang belum kita sebutin ya? Kayaknya udah semua gak sih? Gen 10, kalau Gen 10 aku belum kenal karakternya guys. Kayak nggak tahu. Kalau Babe dia bakal yang dia jadi barisan terdepan. Babe yang bikin shield. Kalian tahu nggak sih Kak? Kan Babe sering bantuin jagain kayak jagain bilik atau jagain apa. Dia kayak bahkan bikin shield kayak dari meja-meja bilik-bilik teater. Babe pokoknya ada keren dah. Cisani udah guys tadi. Udah semua. Indah juga udah tadi udah. Film zombie paling seru apa gitu? Nggak tahu, aku nggak tahu guys. Kalau misalnya zombinya kayak zombie biasa mah kayaknya masih bisa teratasi sih guys. Tapi kalau misalnya zombinya kayak yang di Resident Evil, saya tidak tahu. Resident Evil yang ke-6 tuh, itu monster kali ya, bukan zombie kali ya, monster.
Itu sudah harus diwaspadai. Kita ganti lagu deh. Itu kalau dengerin lagu selalu satu lagu terus diulang-ulang terus guys. Yang tadi tuh enak. Okay. Yang tadi apa ya judulnya? Yang tadi judulnya In December. Sad Night. Fit Death. Aku cari aja In December dalam kurung Sad Night. Pokoknya covernya gambar kucing. Tapi bener sih kalau misalnya ada zombie. Ya, pokoknya gitu. Sekarang udah berapa sih? Kalau ada zombie kayak kita tetap SR gak? Kayaknya bakal, mungkin kalau misalnya aku niat bertahan hidup kali ya, kayak aku bakal sure deh. Soalnya pasti aku bakal mencari orang yang masih hidup. Kalau misalnya aku niat bertahan hidup. Soalnya kan kalau misalnya ternyata jaringan SR masih bisa, kalau enggak misalnya kayak nanti kayak buka jendela gitu kayak, guys di sini zombinya udah segini, terus kayak di tempat kalian zombinya udah seberapa? Kalau misalnya aku ke tempat kalian kira-kira aman gak? Bisa terjadi. Aku nggak ini deh, mainnya deh. Tapi kayaknya nggak sih, nggak kayaknya. Tapi kalau misalnya aku nggak bakal ngasih tahu aku ada di mana kalau misalnya lagi ada zombie. Soalnya kalian tahu nggak sih kalau misalnya yang di Sweet Home itu tempat mereka didatengin sama orang jahat, dikuasai sama orang jahat, kehidupan menjadi tidak tentram. Kalau misalnya aku bagi-bagi informasi nanti kayak didatengin orang jahat, tidak.
Tapi yang paling pertama yang harus diselamatkan saat ada zombie adalah air. Guys. Tips bertahan hidup saat ada zombie. Yang pertama adalah air. Karena waktu itu aku pernah tahu dari mana gitu, katanya kayak orang kalau misalnya nggak makan beberapa hari itu masih bisa hidup. Tapi kalau misalnya orang udah dehidrasi, udah saat ya. Jadi kayak yang harus diselamatkan tuh ada air bersih yang bisa dikonsumsi tentu saja. Terus kalau misalnya yang kedua adalah baru makanan. Persediaan makanan. Kalau bisa ke minimarket dulu. Tapi beli makanannya yang maksudnya yang bisa bertahan lama gitu loh guys. Jangan beli yang kayak sehari 2 hari langsung expired gitu. Kasirnya jadi zombie. Nah itu lebih bagus lagi kalau misalnya kasirnya udah jadi zombie, karena biasanya kita ke minimarket nih misalnya, terus panik, lupa bawa dompet, kan tidak mungkin kan kita balik lagi terus bayar. Kalau misalnya kasirnya udah jadi zombie, langsung aja kabur. Nah terus kalau misalnya itu coba bertahan bersama orang yang tidak egois. Kalau misalnya kalian lebih baik sendiri aja. Soalnya biasanya di film-film tuh orang, kalau misalnya kita nggak tahu dia siapa, tapi kita kayak memutuskan untuk mutualan, kayak berteman aja. Tau-taunya dia egois. Giliran ada zombie, kita didorong duluan ke kerumunan zombie itu. Jadi ya, jangan bersama orang seperti itu. Ya pokoknya kita harus belajar banyak dari film zombie. Ya terus habis itu kalau misalnya masih ada jaringan atau misalnya kalian punya film-film zombie di HP kalian yang sudah kalian download offline, tonton sebanyak-banyaknya, karena siapa tahu itu mungkin ada suatu pencerahan di situ. Terus kalau misalnya kalian punya senjata atau apa, carilah kelemahan zombinya. Jadi kayak kalau misalnya kalian tinggalnya di lantai 2 atau apa gitu, pokoknya yang tidak terjamah zombie. Biasanya kalau di film-film kelemahan zombie adalah kepalanya. Jadi kayak incar kepalanya, langsung zombinya udah nggak ada nyawa. Jadi kalian harus tahu kelemahan zombinya tuh di mana. Jadi kalau misalnya suatu saat kalian harus bertarung dengan zombinya, kalian tahu harus ngapain. Beli senjata apa gitu buat bertahan hidup? Ya, tergantung adanya apa nggak sih? Dan jangan pergi ke nggak usah sosokan pergi ke kantor polisi atau ke camp tentara, nggak usah sosokan. Justru di situ infeksi lebih banyak. Di situ lebih serem. Waktu itu aku pernah baca komik tentang zombie gitu guys. Terus dia ke camp, kayak ke tempat
camp tentara gitu kan. Terus ternyata itu scam, udah isinya udah zombie semua. Bayangin, tentara, zombie tentara, bagaimana? Nah, gak usah so ide makanya. Mendingan nggak ada mendingan. Kalau misalnya kalian pinter mah, mendingan ke lab. Ke labnya jangan rumah sakit tapi, karena di situ ya, iya rame orang juga. Kalau misalnya kalian pinter mah ya ambil darah zombinya sedikit, buat racikan, so ide aja. Siapa tahu vaksin kan, jadi vaksin. Siapa tahu kayak zombinya kayak dapat vaksin yang kita buat, terus jadi manusia lagi, kan kita nggak tahu. Kalau misalnya kalian pintar ya. Kalau aku sih tidak, karena aku nggak tahu ya. Yang ada kalau so ide nanti zombinya malah berevolusi. Kayak ini kita terlalu banyak menonton film zombie gak sih? Kayak aku nonton film zombie, baca komik zombie. Terus kalau misalnya itu, kalau misalnya tempat kalian dekat dengan mata air nggak tuh, diusahakan kalian bikin tempat di sana. Terus kalau misalnya kalian berniat bertahan hidup dengan lama, ya mulailah bercocok tanam, kayak nanam sawi. Bibitnya dari mana? Nggak tahu dari mana. Dari minimarket yang tadi. Jadi kalau makan kan kayak kita punya tanaman sendiri. Tanaman yang bisa nembak bener. Jadi kalau misalnya kalian punya rumah yang halamannya luas, tanemin tanaman yang bisa nembak. Jadi kalau misalnya ada zombie, kalian nggak usah gimana lagi, karena ada tanaman itu. Anggap main Heidi. Bener. Ya pelihara. Ya pokoknya ya. Terus jangan so ide kalau misalnya peliharaan kita udah terlihat seperti terinfeksi zombie. Jangan so ide kayak aku tetap sayang kamu peliharaan aku. Enggak usah so ide, kasihin aja. Kalau kucing mau tiba-tiba begitu gimana? Ikhlasin aja. Soalnya aku lihat di film mana gitu, kayak peliharaan dia udah terinfeksi, tapi dia sosokan so ide aja. Terus akhirnya apa? Dia digigit peliharaannya, terus apa? Jadi zombie.
emang, tapi kayak emang udah paling bener udah kita jadi zombie aja. Coba bayangin aku harus melewati semua itu, aku tidak bisa membayangkannya guys, kayak nggak bisa. Udah mendingan aku jadi zombie aja, nggak masalah, kayak hidupnya lebih tenang. Ke plafon atas aja aman? Enggak, siapa bilang itu aman? Jadi zombie tuh kan lama-lama makin banyak ya. Jadi waktu itu aku lihat di komik, pengalamannya dari komik semua. Aku lihat di komik, kayak iya dia awalnya di atas di plafon, tapi kan di atas, kayak di atas rumahnya tuh kayak di atap deh, bukan di plafon, di atap, di genteng. Tapi kayak rumahnya kayak cuman 2 lantai. Terus kayak ya lama-lama zombinya bisa, karena saking banyaknya kayak lama-lama kayak bertumpuk apa-apa, dia bisa manjat guys ke atas. Jadi kayak jangan. Siapa tahu ada tikus zombie. Bener kita nggak tahu. Bener banget. Siapa tahu ada semut zombie juga, kita nggak tahu kan semut kecil banget kan, kita kayak kalau lagi panik semuanya kelihatannya blur. Bener. Siapa tahu ada burung gagak zombie, kita nggak tahu. Kayak di film mana ya ada burung gagak zombie ya, tiba-tiba terbang kan lewat kepala kalian. Wah, mending jadi zombie aja. Iya emang bener kawan-kawan, bener banget. Pakai APD. bener Tapi kalian udah nonton guys series yang All of Us Are Dead ya? Ini All of Us Are Dead ya. Aku belum nonton. Aku lagi nonton. Ternyata aku tuh punya list tontonan banyak banget ya, tapi kayak aku nggak tonton gitu loh. Tapi kayak hari-hari bingung mau nonton apa gitu. Udah sampai ke bawah mimpi, demi apa sih? Seserem itu kan? Lebih bagus dari Sweet Home nggak? Maksudnya alur
bukan alur apa ya, ceritanya tuh kayak menarik apa tidak gitu. Kalau di Sweet Home kan maksudnya nggak monoton, nggak ngelawan zombie doang kan. Kayak di Sweet Home tuh kayak monsternya macem-macem, ada monster yang nggak bisa lihat tapi pendengarannya tajam, terus ada monster yang kuat banget, terus ada monster yang kayak jelly gitu. Sweet Home serem banget zombinya. Dua-duanya bagus sih menurut aku. Menarik karena anak sekolah bikin greget. Kayaknya Eli tuh nonton Lovasar, dia kayak emosi banget guys nontonnya. Jadi deh, kalau misalnya aku sudah menetapkan ingin menonton, mungkin akan menonton. Tapi kalau misalnya aku menetapkan tidak ingin menonton, tidak menonton. Udah gede guys, udah malam ya. Udah malam. Dan aku masih harus nggak ngapa-ngapain sih, cuman ya udah gitu. Ya aku mau abis ini mau nonton, ada setelah aku pikir-pikir ada yang harus aku kerjain. Abis ini aku mau nonton tutorial cara bertahan hidup saat ada serangan zombie. Kayak sibuk banget kan, takutnya kan tiba-tiba kan kita tanpa kita tahu gitu kan, orang-orang di film juga tanpa dia tahu kok tiba-tiba zombie gitu. Jadi kayak ya udah. Jadi aku bakal baca Emporium dulu. Tara. Oke. Di nomor 1 ada Kak Dika, nomor 2 ada Kak Olenje, nomor 3 ada Kak Angga, nomor 4 ada Kak Jimmy, nomor 5 ada Kak Rizku, nomor 6 ada Kak D, B apa kita baca. Terus ada Kak Izer, ada Kak Widi, Kak Aryo, ada Kak Ewich, ada Kak, ini bacanya Ewich tahu Kak. Terus ada Kak Ana, ada Kak Bagja, ada Kak Nathan, ada Kak John, ada Kak Andalas, ada Kak Alvin, ada Kak Eka, ada Kak Demas, ada Kak Jojo, dan ada Kak Yewis. Thank you semuanya yang sudah mendengarkan. Ini aku bacain podiumnya sampai 20 karena umur aku sekarang 20. Nanti kalau misalnya umur aku udah 100, aku bacainnya sampai 100. Kasih juga yang sudah menonton, dan terima kasih gift-giftnya. Sampai ketemu lagi secepatnya guys. Oke. Bye guys. Selamat istirahat. Bye.